Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Eko Purbianto. Mata kuliah kali ini saya mengampu dasar manajemen dan bisnis. Langsung kita mulai untuk menyingkat waktu. Pengertian manajemen. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan adalah bersifat interdisipliner yang mana mempergunakan bantuan dari ilmu-ilmu sosial lainnya, filsafat, dan matematika. Manajemen sebagai sebuah sistem adalah kerangka kerja yang terdiri dari beberapa komponen atau bagian. Secara keseluruhan saling berkaitan, diorganisir sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen sebagai sebuah fungsi adalah sebuah rangkaian kegiatan yang masing-masing kegiatan dapat dilaksanakan tanpa menunggu selesainya kegiatan lain. Walaupun kegiatan tersebut saling berkaitan dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen sebagai suatu seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi manajemen itu bekerja melalui tim, tidak bekerja sendiri-sendiri. Manajemen sebagai suatu proses adalah serangkaian tahap kegiatan yang diarahkan pada pencapaian suatu tujuan dengan pemanfaatan semaksimal mungkin sumber-sumber yang tersedia. Manajemen sebagai suatu profesi adalah suatu bidang kegiatan atau bidang kegiatan tertentu, antara lain profesi bidang kedokteran, bidang teknik, dan bidang hukum. Jadi manajemen itu sebuah bidang profesi tersendiri sejajar dengan bidang-bidang profesi yang lain. Manajemen sebagai kumpulan orang adalah suatu istilah yang dipakai dalam arti kolektif untuk menunjukkan jabatan kepemimpinan di dalam organisasi, antara lain kelompok pimpinan atas, kelompok pimpinan tengah, dan kelompok pimpinan bawah. Jadi ada top management, middle management, dan low management. Suatu metode atau teknik atau proses untuk mencapai tujuan tertentu secara sistematik dan efektif melalui tindakan-tindakan perencanaan, planning, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. Itu adalah definisi dari manajemen. Fungsi-fungsi untuk merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan itu menurut Fayol. Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Itu menurut Stoner. Menitik beratkan pada pemanfaatan orang-orang dalam mencapai tujuan. Agar tujuan tetap dicapai, orang-orang tersebut harus mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas. Ya, di atas adalah definisi dari manajemen menurut beberapa pakar. Mengapa manajemen dibutuhkan? Untuk memudahkan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan juga tujuan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam organisasi seperti pimpinan, pegawai, pelanggan, serikat kerja, pemilik, dan karyawan, maupun pelanggan, konsumen, supplier, serikat pekerja, asosiasi perdagangan, pemerintah, dan masyarakat. Jadi kesemuanya itu harus sinergi untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, banyak cara untuk
mengukur hasil kerja suatu organisasi, dan salah satu umum yang dipakai adalah efisiensi dan efektivitas. Nah, itu dua hal yang pasti selalu disebut efektif dan efisien. Faktor-faktor dalam pencapaian tujuan. Tentu tujuannya adalah mencari laba. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, serta informasi. Adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, jadi manajemen itu istilahnya seni manajemen. Sumber daya organisasi, ini ada sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, dan sumber daya alam. Nah, itu diolah untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Fungsi-fungsi manajemen, ini disingkat P, O, A, dan C. Ada perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pengarahan dan pengimplementasian, directing, leading, pengawasan dan pengendalian, controlling. Fungsi perencanaan, proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Selanjutnya ada kegiatan dalam fungsi perencanaan. Pertama, menetapkan tujuan dan target bisnis. Kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Terakhir, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target bisnis. Fungsi pengorganisasian, proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi pengorganisasian, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan bahwa adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Terakhir, kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang tepat. Ini istilahnya the right man and the right place. Fungsi pengarahan dan implementasi, proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Terakhir, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Fungsi pengawasan dan pengendalian, proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian. Pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditentukan.
Terakhir, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan tujuan dan target bisnis. Kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen itu tadi kita bahas di atas, ada planning, organizing, controlling, dan action. Jadi ini nanti kita sampaikan lagi PowerPoint-nya lewat grup teman-teman mahasiswa. Ada bagan. Selanjutnya ada sumber daya organisasi, tujuan, dan fungsi-fungsi manajemen. Nanti kita kirim ke WA grup juga. Ini ada perbedaan pandangan fungsi-fungsi manajemen dari tokoh-tokoh, ada Luther N. Gulick, George Harry, James Stoner, dan ada Richard Griffin, dan seterusnya. Ini intinya sama, cuma sedikit pengembangan. Di selanjutnya ada perbedaan tingkat manajemen akan membedakan fungsi dan kegiatan yang dilakukan manajer. Di sini tadi di depan kita bahas ada top management, middle management, dan low management. Perbedaan kegiatan manajemen, ada manajemen administratif, berurusan dengan penetapan tujuan dan kemudian perencanaan, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Manajemen operatif berkaitan dengan memotivasi, supervisi, dan komunikasi dengan karyawan. Manajemen fungsional dan umum, di sini ada berbagai bidang manajemen, ada manajemen pemasaran, intinya menjual barang, manajemen keuangan, mengelola keuangan, manajemen produksi, memproduksi barang atau jasa, dan manajemen sistem informasi, mengelola sistem informasi. Selanjutnya, manajer harus mampu bekerja secara efektif dan efisien. Itu prestasi manajerial. Jadi ada manajemen, itu ilmunya, ada manajerial, itu prestasinya, ada manajer, itu orangnya. Hampir sama tapi beda fungsi. Di sini apa itu efisien? Kemampuan untuk menggunakan sedikit mungkin sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi atau melakukan sesuatu dengan tepat. Selanjutnya ada efektivitas. Apa itu? Kemampuan untuk menentukan tujuan yang tepat dan melakukan sesuatu yang tepat. Kegiatan-kegiatan manajer. Jadi diingat kembali, ada manajer, ada manajemen, dan manajerial. Di sini kita bahas tentang manajer. Bekerja dan melalui orang lain. Memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang bertentangan dan menetapkan prioritas. Bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Harus berpikir secara analitis dan konseptual. Manajer adalah seorang mediator. Manajer adalah seorang politisi. Manajer adalah seorang diplomat dan mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Jadi seorang bos, manajer, atau jajaran tingkat atas itu harus orang-orang yang pintar dan punya pengalaman. Peran manajemen, peran antar pribadi itu sebagai simbolis, sebagai seorang pemimpin dan penghubung. Sebagai informan itu sebagai pemantau, penyebab, jadi ada istilahnya sebab akibat, jadi sebuah hal itu pasti ada sebab akibat, dan sebagai juru bicara. Selanjutnya ada peran manajemen yang lain, itu pengambil keputusan sebagai seorang wirausaha, menangani kerusuhan, mungkin ini maksudnya keluhan ya, menjalankan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya modal dan alam sebagai perunding. Keterampilan manajer, ada keterampilan teknik, technical skill, kemampuan menggunakan alat bantu, menetapkan prosedur operasional standar, dan pengetahuan teknik khusus.
Keterampilan manusiawi, human skill, kemampuan untuk bekerja dengan orang lain dan memotivasi orang lain, baik sebagai individu maupun kelompok. Keterampilan konseptual, conceptual skill, kemampuan untuk mengkoordinasi dan memadukan berbagai kepentingan dan kegiatan dalam organisasi. Selanjutnya kita bahas tentang bisnis, karena mata kuliah kita adalah dasar manajemen dan bisnis. Tadi sudah kita bahas tentang manajemen, manajer, dan manajerial. Sekarang kita tentang bisnis. Apakah bisnis itu? Bisnis adalah sebuah kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan dari masyarakat. Bisnis merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Seorang individu yang berusaha menggunakan uang dan waktunya dengan menanggung resiko dalam menjalankan kegiatan bisnis disebut dengan entrepreneur atau pengusaha. Untuk menjalankan kegiatan bisnisnya, seorang entrepreneur atau pengusaha tersebut harus mampu mengelola dan mengkombinasikan berbagai macam sumber daya yang dimiliki. Ada 6M di sini: money, man, material, machine, market, method atau metode, sehingga mampu berproduksi secara optimal. Jadi memadukan keempat, ada uang, manusia, bahan-bahan material, mesin, pasar, dan metode atau cara. Mengapa bisnis itu penting? Peranan bisnis sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat, karena melalui kegiatan bisnis suatu perusahaan akan dapat memenuhi setiap kebutuhan, need dan keinginan dari masyarakat konsumen yang beraneka ragam, sehingga konsumen merasa terpuaskan atau disebut dengan customer satisfaction. Jadi dalam ekonomi ada permintaan dan penawaran, itu need dan want. Setiap perusahaan berkinerja baik dan mampu memberikan layanan yang memuaskan konsumen, maka dipastikan akan memperoleh profit atau laba, dan keuntungan dan usahanya akan terus berkembang dengan pesat. 5. Pemegang kepentingan kunci dalam sebuah perusahaan. Ada owner, itu pemilik ya. Pengusaha itu mengorganisasi, mengelola, dan menanggung resiko bisnis. Jadi kalau bangkrut ya pengusaha tentu rugi. Ada kreditor, itu yang memberi pinjaman, penyedia pinjaman untuk memulai bisnis. Ada employer, karyawan yang direkrut untuk menyelenggarakan bisnis. Ada supplier, itu penyedia material yang dibutuhkan untuk produksi. Ada customer, itu pembeli produk untuk memuaskan kebutuhannya. Jadi dalam bekerja kita punya dua pilihan ya, pengusaha atau karyawan. Nah, itu. Selanjutnya ada tujuan manajemen. Manajer memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan itu apa? Berarti laba dan aset. 5. Fungsi kunci dalam perusahaan. Di sini ada 5. Manajemen, marketing, accounting, sistem informasi, dan finance. 3. Keputusan perusahaan. Ada manajemen decision, manajemen, terus ada marketing decision, finance decision. Nanti manajemen ada marketingnya, ada finance keuangannya. Langkah-langkah untuk menciptakan ide bisnis. Jadi memulai sebuah bisnis itu dibutuhkan sebuah ide yang cemerlang, tidak ikut-ikutan. Pertama ada identifikasi kebutuhan pelanggan, pasarnya diriset dulu. Penilaian lingkungan perusahaan, ada industrial, ekonomi, dan lingkungan global. Jadi lingkungannya itu apa yang dibutuhkan. Selanjutnya memulai rencana bisnis. Untuk siapa?
Apa yang dilakukan? Nah, uraian terrinci menyangkut bisnis yang diusulkan mencakup jenis pelanggan, kompetisi, fasilitas yang perlu untuk produksi. Bagian-bagian rencana bisnis ini tidak harus seperti ini hanya konseptual. Pertama, ringkasannya, latar belakangnya, tim manajemennya seperti apa, rencana keuangannya, pemasarannya, analisis lokasi, rencana manufaktur, dan appendix. Rencana bisnis bagian manajemen, ada strukturnya, mengidentifikasi aturan dan tanggung jawab masing-masing karyawan. Karena manajemen itu adalah kumpulan orang, jadi setiap bagian mempunyai tanggung jawab dan kerjanya masing-masing. Ada produksi, tentang proses, lokasi, dan fasilitas produksi. Sumber daya manusia, menghimpun lingkungan kerja yang akan memotivasi karyawan guna mencapai kesuksesan bisnis. Bisnis sukses itu jika intinya laba meningkat. Udah itu aja. Rencana bisnis bagian pemasaran agar target market, target pemasarannya, profil pelanggan sasarannya seperti apa, produk karakteristik produknya apa, harganya seperti apa, distribusinya, promosinya. Terus selanjutnya kelayakan. Ini adalah rencana bisnis bagian keuangan. Perkiraan biaya-biaya dan benefit bisnis, termasuk perkiraan penjualan dan seluruh biaya. Selanjutnya ada keuangan perusahaan, ringkasan pengeluaran yang dibutuhkan untuk memulai bisnis. Pertimbangan dalam menilai sebuah rencana bisnis. Ada potensi penghasilan, permintaan produk dan jasa, biaya produksi, keseluruhan potensi kemampuan laba. Selanjutnya, ini terakhir ternyata. Nah, jadi itu sekilas tentang mata kuliah dasar manajemen dan bisnis. Untuk diskusi nanti bisa lewat WA group, email, atau mungkin WA pribadi, ya WA group saja ya. Biar bisa teman-teman semua bisa membaca. Selanjutnya nanti ada tugas juga. Nanti dibicarakan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.